Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanaka la ilaha illa anta alhamdulillah taqabba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna warhamna anta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Biar berkah teh, biar banyak rezeki. Biar berangkat juga dong. Hah? Doain biar berangkat juga dong. Insya Allah berangkat haji tahun depan. Amin. Yang penting ente punya keyakinan di hati. Ente yakin Insya Allah berangkat dari mana aja jalannya, ya kan? Ditemuin sama orang-orang yang baik, orang dermawan, orang-orang soleh, biar diangkat derajatnya, diberkahi ilmunya, semuanya, pokoknya yang baik-baik buat ente, rezeki halal, diangkat, pokoknya dibanyakin duitnya, ya kan, biar bisa sedekah, biar bisa membangun majelis taklim, azumroh, biar lancar semuanya, biar segala lancar deh, pokoknya terkenal. Dan jangan lupa, jangan sombong, tetap tawadhu, ya kan, tetap rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya ada bener, Ali itu berangkat akhir tahun Desember, yakin tuh, yakin kok berangkat. Sebentar ya, kita apa stilo ya kemarin ya temen tutup dah kasih. Oh iya itu bener. Podcast sedikit ya. Itu ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Azumro TV dalam Jejak Si Kubro. Kali ini kita bersilaturahim ke Pak Haji Ridwan. Dan Masya Allah, mungkin ini jadi motivasi kita ya. Adakala kita berpikir pergi haji itu punya dana, punya apa? Pokoknya harta yang berlimpah baru kita naik haji. Ternyata salah itu berangkat. Karena pergi haji itu mutlak panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Haji ya. Oh, bisa. Kita berbagi pengalaman dengan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar iklan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu sama Atik. Salim. Anak-anak ini besok yang pesantren. Salim. Salim. Iklan. Iya masuk. Lagi ngobrol. Nih sialnya nih, yang pertama. Oh deh, mare. Ini udah kesini. Sudah masuk. Iya. Ayo bang. Lagi nih sudah masuk. Awal sini. Udah masuk. Jadi berbagai pengalaman bagi. Dari kita sudah sampaikan, ternyata pergi haji itu nggak cuma waktu dan harta. Ya. Pengalaman ini. Alhamdulillah. Awalnya pergi haji ini nggak ada rencana. Nggak rencana. Tapi ketika akhir tahun 2001 bulan Desember itu perasaan aneh kok kok hari ini ya insya Allah tahun ini jadi haji juga deh. Iya enggak, aneh begitu kayaknya berangkat haji nih, ya kan. Nah dengan seiring berjalannya waktu itu saya sempat nganter abang saya, ya kan, ke rumahnya. Lagi ngobrol nih, saya di warkop nih, tapi bilang insya Allah nih mau berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Kok gua ada berangkat? Iya. Enggak lo, belum makom kan? Iya. Belum waktunya. Iya, udah. Ini mah biasa aja. Tahu-taunya 2 minggu kemudian, ternyata dia suruh gini. Paspor ente mana? Paspor lu mana? Ya udah nih. Udah coba diurus. Wah mati tuh deh. Jangan aneh ke imigrasi, ya kan? Tapi belum kepikiran tuh ya? Belum kepikiran. Pokoknya paspor mungkin buat apa nih? Namanya anaknya kemana, ya kan? Oke, pas paspor pas tanggal 23 sebelum kemarin sekarang Juli Juni kemarin keluarlah pasporan itu kaget kan itu pisah
tuh visanya udah keluar. Apa ya, insya Allah berangkat haji gitu. Oh, udah dari waktu mulai tanggal yang ditentukan tanggal 29 Juni. 29. Iya. Ini belum ketemu yang namanya travelnya. Yang kemarin katanya manasik itu kok berani nggak ketemu. Pas ketemu belum latihan tuh ya. Iya. Pas ketemunya di bandara. Oh. Bandara truk. Jika di bandara aneh nunggu sana batal tuh. Aduh. Baliklah kita dimasukin ke hotel sama pihak travel. Dan tanggal 1 itu ada apa ya? Ada kabar bagus, ya kan? Berangkatlah kita ke bandara, berangkat nih, dapat tiket. Bayangin tiket udah di tangan. Allah punya ketetapan. Batal. Nggak ambil lagi tiketnya. Ada di video call nih, dia bilang batal. Belum, astagfirullah. Itu yang mau berangkat? Mau berangkat, tiket udah di tangan. Tanggal 1 itu Habib rombongan Habib batal. Tapi ini tetap yang namanya aneh mikir kekuasaan Allah udah aneh lihat istilahnya aneh bengong totonya diberangkatin aja itu kekuasaan Allah kan. Ketetapan Allah ketika tangan di tiket itu batal. Aneh ketika ngobrol sama yang lain, aneh bilang yang lain kan udah pada patah semangat, ayo dong kita semangat, kita udah punya visa, kekuasaan Allah kita berhasil, ketetapan Allah udah kita lihat, kita tinggal tunggu kasih sayang Allah ya kan, supaya kita berangkat. Ani ngomong begitu ke Habib ya kan, ada tuh Habib pokoknya kelompok dalwat ngomong begitu sih. Adalah namanya Habib Ali terus dari Bangil, dia punya pesantren di Bangil. Tahu-taunya Ani di hotel tuh berapa hari udah 2 hari 3 hari. Tapi hotel masih hotel Indonesia? Indonesia di Cengkareng itu ya. Pas di malam hotel tokin paling kamar hotel. Ayo Bib masuk dari mana? Dari Habib Kuitang aja udah diarah masuk Bib. Betul hati ini langsung buka dari gue cerita ya udah Bib doa Bib apa insya Allah kabul Bib ya kan. Habib doa aminin deh tuh ya kan. Wah aneh kan udah ya aneh kalau diyakin mah udah kagak ini wali dari tempat wali ya kan. Dengar cerita teman juga waktu punya masalah ke Habib Ali Kuitang gini, alhamdulillah minta doa ada aminin ya, doa dia istirahat duduk deh, alhamdulillah habis diarah dia mampir ke kamar aneh ada berkah nih. Dan besoknya tanggal 3 itu dengar kabar lah muncullah namanya kita berangkat insya Allah udah ada tiket 15 orang ini di luar Dalwa. Kan ada Dalwa 26 dan travel yang lain gabungan 15. Dalwa kan nggak mau dipisah, ya udah yang 15 itu ada kakek-kakek berdatang sehari besoknya dia berangkat. Dia bilang ini berkah nih kayak udah. Aneh juga pas berangkat itu ente tahu aneh kemana? Ke Thailand dulu. Visanya bisa jalan, turis, iya turis. Dan emang Allah jalan ini kayak orang jalan-jalan. Iya. Kita ke Thailand dulu selama 9 jam. Aneh memutar kota Thailand tuh. Foto-foto dong ya? Oh, tempat makan-makan. Tempat makan-makan. Habis dari Thailand, aneh langsung ke Bahrain. Bahrain itu transit hampir 6 jam. Nah, dari Bahrain itu baru ke Riyadh. Ketika sampai di Riyadh, itu juga nggak ada yang jemput. Kita perjalanan itu kayak nggak ada pembimbing lah, anak bilang ya. 3 jam dapat habis kita berangkat ke Jeddah dengan jedak gitu karena kita pakai visa ziarah. Nggak ada mutawif, nggak ada. Kagak ada mutawif, sumpah. Pokoknya itu teman kita Kiai Wais sampai geleng-geleng ente benar ada jalan seharian karena kita nyari jalur aman karena hari itu kan udah mau wukuf tanggal 6 tuh tanggal 5 karena 2 hari lagi mau wukuf. Lah menjaga di Jeddah subuh sampai Jeddah perbatasan untuk ganti bis. Ketika ganti bis itu kita disuruh duduk di belakang semua. Jadi depan itu bis kosong tutup di orden. Gak masuk Jeddah adalah pemeriksaan sekali itu. Dengan cara gimana kita nggak tahu, orang hotel di lobby polisi. Alhamdulillah kita jalan langsung mereka berhasil. Wah sampai situ kita luar biasa perjalanannya bener. Kita masuk hotel besoknya ketika wukuf di Arafah, itulah hal yang luar biasa. Semua itu bis itu ada tasreh itu kan tanda masuk untuk Arafah karena kan ketat karena 2 tahun ini kan kita karena COVID itu. Nah ini juga makin
baru dimulai, jadi rada ketat. Ketika 6 bus masuk, bis aneh langsung dipegang, jebret. Kita kagak bisa ngomong, paspor ketinggalan di hotel. Ditanya tasrek kagak punya, dipinggirin lah. Tapi pada saat itu mungkin Allah punya kuasa. Saya udah los aja tuh hati, saya bilang, ya Allah terima kasih udah sampai sini nih. Kalau emang nggak dapat jatah haji, nggak dapat wukuf, ya udah ketetapan ya kan. Lagi-lagi yang ingat, ya Allah ketetapan gue. Saya hari ini saya berharap kembali kasih sayangmu ya kan, tunjukin kita bisa ke Arafah. Terus samping aneh nih cucunya Kiai Samsul Arifin. Ini nggak tahu ya kan, cucunya Wali berkah. Sekitar 10 menit terus komandan bilang, kalian boleh berangkat. Wah, situ satu bis nangis semua. Dibayangin, kita tanpa identitas, orang punya visa, roda, identitas jelas, bisa dipulangin lagi lah kita. Ya nggak ada, bisa jarang. Pas sampai Arafah kita nangis semua, ya kan. Tanpa mau tahu kita lebar deh. Di situ banyak keajaiban ketika hanya di Masjid Namira tuh. Ya kan, setelah khutbah kan wajib tuh khutbah itu dengar pas Jumat karena Haji Akbar ya kan. Ani keluarlah, ani cuma sekitar enak kali makan kebuli. Oh tuh kebuli sabrak-abrak itu banyak. Senapan di Arafah makanan kagak ada yang kurang. Yang kita kepengen ada semua. Wah, luar biasa. Ketika itu ya Allah, benar-benar kuasa Allah di situ. Makanya kan ketika itu setelah Arafah itu. Tapi naik ke Guairo. Hah? Naik. Guairo enggak, karena kan Guairo itu padat, dia kan kalau enggak ke Jabal ini, Jabal Rahmah, iya. Alhamdulillah. Jadi kita wukuf, setelah wukuf pulang, ketika di Mina pun kejadian begitu, karena memang kalau di Mekah itu jangan sembarangan, kan namanya orang stres semua dari awal begini. Adalah beberapa yang namanya apa sih? Jamaah yang tukang marah-marah. Saya ketika jamaah itu marah, pasti ketakutan. Kejadian apa lagi nih yang terjadi? Pasti ada aja kejadian. Wadah ya? Ada aja makanya. Ketika itu, waktu yang masalah ke Arafah tuh, itu orang marah-marah. Tapi saya cuma bilang, kita udah bersyukur. Banyak orang sampai keluar 500 juta, 1 miliar mau bayar, nggak bisa berangkat. 1 miliar itu. Kesabaran juga di ini deh. Subhanallah. Pasti sana. Itu kalau bener sih sesuai kelakuan kita di Indonesia. Ketika kita emang sering mempermudah urusan orang, insya Allah. Allah mempermudah urusan kita, bener. Apalagi di sana. Wow. Dan terakhir dengan berbagai macam klik-klik perjalanan yang saya rasain sendiri ketika di Nabawi. Karena hotel Ani kan buka jendela tuh langsung ke Nabawi. Ani iseng nih buka. Kan Ani lihat sini kok kayak pitak-pitak nih, perasaan gue gak pernah berdarah-darah. Pas ada ngomong gitu, aduh astagfirullah, kok ngomong gitu, kejadian bener kayak, kejadian jendela, bener banget. Wih, Mas Allah. Tuh, bener lah. Makanya itu langsung astagfirullah, istighfar aja itu. Makanya dia sembarangan kalau ngomong di sana. Jadi ngomong ya? Iya, tadi cuma bilang itu, darah kok kayak pitak banget, berdarah langsung tuh, kejadian jendela, padahal jauh tuh jendela aman. Jeder. Itu, nah, kejadian itu, ini cepet aja, cerita cepet ya. Setelah pengalaman seperti itu, aneh istilahnya bicara mau pulang ke Jakarta. Hari itu kita ber-15, yang punya tiket cuma 13 orang. Wow, yang 2 mah? Aneh sama temen aneh belum ada dapat tiket. Udah, aneh. Ya kalau di sana mah udah, bukan kita sombong kan, udah selesai mah ya. Aneh udah ngadu sama Rasul, insya Allah masa iya, ya kan. Istilahnya aneh bukannya sombong, pokoknya yakin sama Nabi gitu. Aneh ziarah deh, yang lewat sekedar lewat Raudo kan aneh udah 2 kali tuh, sekedar lewat siang dan pas ini ziarah perpisahan lewat, aneh bilang, ya Nabi, saya belum punya tiket nih, insya Allah kalau bisa bareng pulangnya, udah. Nah itu jam 12 malam kan bis itu berangkat nih ke Riyadh. Kan 15 tuh? Iya, pulangnya dari Riyadh 15 dengan 13 orang punya tiket. Ani berdua sama teman ini nggak ada. Gimana nih? Insya Allah kita bareng. Ani udah ngadu sama Rasul. Rasul kita cinta kita ya kan? Iya, Rasul kekasih Allah ya. Yang datang ke sana kita ini syafaat nih gitu. Masa kita udah cinta dia karena mau, makanya silakan gitu. Udah kita pulang. Pertengahan jalan itu 3 jam mau nyampe Riyadh,
datanglah SMS tuh, Anda dapat tiket berdua satu rombongan, ya kan? Itu istilahnya, ya karena kita yakin gitu. Ya kalau Kiai Wais tuh teman kita bilang, ente jangan main-main sama tiket barang. Kagak nih, enggak, emang udah dapat tiket belum? Nanti ngapain kriat? Apa dia bilang suruh tinggal di situ, ini di sini. Mau pulang berapa? Iya, Haji Wais dia ngomong gitu. Dia jangan main-main sama tiket, enggak udah yakin. Ane udah ngadu sama Nabi, iya. Ya Ane mah yakin aja sama kayak kan. Udah Rasul masa ya udah sampai sini. Pulang dipersulit ya kan dengan berbagai macam. Alhamdulillah emang pas 3 jam mau sampai Riyadh, Allah punya kehendak kita dapat tiket sampai pulang bareng-bareng ber-15 itu tanpa kekurangan hal apapun. Makanya dari itu ya pengalaman ini kalau bisa, kalau kita mampu istilahnya orang yang susah semampu kita bantu. Kalau kita nggak bantu ya doa lah kan gitu ya kan. Jadi barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka kita akan dipermudah. Ya. Apalagi kalau di Mekah, sumpah 2 hari ada di Mekah, rokok udah habis. Terus? Ada kan ahli hisab. Udah bocah. Cing, ada dipanggil incing itu. Tapi kasih 6 bungkus. Kagak kurang. Totalnya kasih 2 bungkus ini kagak kekurangan mah baru tuh. Ya Allah dia bilang, kok ini istilah kasar nih. Ane tahu sendiri nih diri Ane, tapi Allah mempermudah itu urusan. Akhirnya kalau di sini selama Ane bisa bantu kalau kagak udah. Tapi bawa uang spesial lu yang bawa ya? Alhamdulillah. Ada. Apa di ini? Dikasih juga, dibekalin juga. Apaan? Buat ini. Ada, alhamdulillah. Bekalin apa yang bawa diri rumah? Bawa uang. Sampai sono kan pada nuker-nuker. Tahu-taunya di penghujung ada uang refund, tahu ngombalin apa? Kan di luar dugaan lah, aku dapat duit lagi. Ya kan gitu, apa di sana kan, lah dapat duit lagi nih. Ya udahlah kita manfaatin di situ. Alhamdulillah sampai Jakarta pun nggak kekurangan. Bisa buat bayar anak pesantren. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Iya, ya Allah. Makanya kalau kata teman kita itu Kiai Wais, dia bilang Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil dengan jalan apapun. Itu Ane sampai sekarang masih ingat kata-kata dia. Jadi ketika kita pengen pergi haji apapun, niat kencengin. Kalau kita udah yakin, insya Allah ada jalannya. Berangkat. Sumpah mantap. Iya. Jadi jangan pakai logika, urusan panggilan Allah. Ketika kita berurusan dengan Allah, hilangin logika. Keyakinan sama husnuzon sama Allah. Keyakinan iman. Iya. Terus kita husnuzon sama Allah, insya Allah. Mau kita kayak gimana ada jalannya. Pasti kita ketemu orang-orang. Asal hati kita ya udah. Jangan suka gimana lah sama orang, yang penting ketika kita bisa mampu bantu, seadanya aja bantu, misalnya bantu nolong apa, udah kita bantu, tenaga, nggak harus pakai uang kan gitu dong, pakai tenaga, pakai pikiran, mau mereka curang sama kita terserah, yang penting kan insya Allah ada balasannya. Ini minum dulu nih? Iya, minum biar berkah. Ini air zam-zam ya, marhumah. Iya, kalau kata teman Ane begitu kemarin, kalau kita minum air zam-zam, kita coba niatnya seperti niatnya Abdullah bin Abbas. Gitu, Ane juga nggak tahu. Ini kurma, ini dimakan dulu. Ya mungkin sekedar itu aja pengalaman ya. Jadi pergi haji tanpa menunggu waktu ya dan harta. Kalau kita niat dengan ikhlas, iman kepada Allah, insya Allah panggilan Allah akan memampukan kita yang ingin berangkat haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.